Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini. Tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Marilah kita dengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Shalom, firman Tuhan untuk kita pagi ini tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat 16. Demikian bunyinya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hatinya. Amin. Terima kasih. Mari kita kembali mendengarkan pertanyaan berkenaan dengan firman Tuhan hari ini. Shalom. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan pagi ini yang menjadi pertanyaan bagi kami. Bagaimana kita menghadirkan pikiran Kristus dalam diri kita? Terima kasih. Shalom. Terima kasih. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tidak seorang pun yang mengetahui pikiran manusia selain manusia itu sendiri. Demikian pula tidak seorang pun yang mengetahui pikiran Allah selain Allah sendiri. Hanya Roh Allah yang mengetahui pikiran Allah. Jika kita membaca di ayat yang ke-11. Dan di ayat yang ke-12, Rasul Paulus mengingatkan bahwa orang percaya tidak menerima roh dunia. Tetapi setiap orang percaya sudah menerima roh Allah. Supaya manusia mengetahui semua yang telah dianugerahkan Allah kepada dirinya atau kepada kita. Roh itulah yang mengajarkan kepada kita tentang cara Allah menyelamatkan manusia, yaitu dengan mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus, yang mana dia mau mati untuk menebus kita. Dan hal tersebutlah yang merupakan kebodohan bagi orang yang tidak menerima Roh Kudus, atau yang hanya menerima roh dunia ini. Karena apa? Karena hanya roh Tuhanlah yang bisa menerangkan cara tersebut ke hati kita sehingga kita mau, yaitu menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita. Dan ketika kita menerima roh itu, kita diubahkan menjadi manusia yang baru. Setiap kita orang yang percaya, yang telah menerima roh Tuhan melalui Roh Kudus. Jemaat yang terkasih, nats renungan hari ini sebuah pertanyaan yang dikutip dari Yesaya 40 ayat 13. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Karena rancangan Allah tidak mungkin terjangkau pikiran manusia. Sangat berbeda jauh seperti jauhnya langit dari bumi. Tetapi bila kita memiliki roh Allah, kita telah memiliki pikiran Kristus.
sehingga rencana keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, kita dapat mengetahuinya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam rencana keselamatan itu. Oleh karena itu, saudaraku, dengan memiliki pikiran Kristus, kita memiliki kerinduan untuk turut, yaitu mewujudkan rencana Allah. Sehingga kita mau memberikan diri kita. Kita mau memberikan keberadaan kita untuk dipergunakan Tuhan di dunia ini, untuk menyelamatkan dunia ini, yaitu melalui mengabarkan Injil keselamatan yang daripada Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini, sehingga dunia ini juga diselamatkan melalui kita, setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus, setiap kita orang yang percaya. Roh itu akan terus-menerus membangun relasi yang tidak putus-putusnya dengan Kristus, dengan Roh-Nya. Dan mari kita terus bersyukur, dan mari kita terus bertekun mengikuti ibadah yang berkenan kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Bapa di sorga yang menguatkan kita sebagai manusia yang telah mengetahui rencana Tuhan, mengetahui tujuan Tuhan untuk keselamatan dunia ini. Marilah kita juga mau diarahkan untuk tujuan pikiran Allah, yaitu dengan misi keselamatan bagi dunia ini. Manusia rohani menerima Kristus. Manusia rohani tahu akan rencana Kristus melalui Roh Kudus-Nya. Apa yang hendak diinginkan Tuhan dari kehidupan kita, kita mengetahuinya dari Roh Kudus. Biarlah Roh Tuhan bekerja dan mengarahkan kehidupan kita ini, sebab kita adalah manusia yang rohani, menerima Kristus di dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.